Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang kita akan ambil dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Memasuki bulan Desember itu adalah bulan salah paham, karena banyaknya orang yang mengembangkan opini tentang Natal yang tidak didasarkan atas pengetahuan yang akurat. Dan dampaknya bukan hanya kepada orang di luar kekristenan, tapi di dalam kekristenan sendiri. Salah satu yang dikembangkan itu sebetulnya itu bukan hal yang lama, ya, itu hal yang baru. Kita biasa mendengar misalnya jangan merayakan Natal, karena Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Namanya adalah Natalis Sol Invicti. Jadi Natalis itu adalah kelahiran, Sol itu Dewa Matahari, Invicti yang tak terkalahkan. Itu teori yang sebetulnya dimunculkan oleh orang modern. Teori itu pertama kali muncul tahun 1743 Masehi. Kalau di Jawa itu zamannya Pakubuwono itu. Jadi sebelum tahun itu di seluruh gereja barat dan timur tidak ada yang meragukan perayaan Natal. Tetapi karena kuatnya penetrasi teori itu di kalangan para ilmuwan atau sebetulnya setengah ilmuwan atau apalah di Eropa, dan karena teknologi itu dipegang oleh bangsa Eropa, akhirnya terus merambah ke dunia, seluruh dunia, dan kita tidak bisa terlepas begitu saja dari dampaknya. Dan itu sebetulnya orang menentang Natal itu hanya gara-gara membaca entry tentang Christmas di Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana. Jadi kalau saudara membaca sejarah, apa saja termasuk sejarah Indonesia, saudara tidak bisa memahami pemikiran seorang Hatta, Muhammad Hatta, salah satu proklamator kita, wakil presiden, hanya membaca ensiklopedia umum. Kita perlu membaca sumber primer tentang catatan-catatan akurat tentang Muhammad Hatta. Tidak bisa hanya sumber umum. Muhammad Hatta adalah wakil presiden Republik Indonesia, pernah menjabat wakil presiden bersama presiden pertama Bung Karno, tetapi karena perbedaan visi politik akhirnya mengundurkan diri.
pecahlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, titik. Hanya itu ensiklopedia umum. Tapi kenapa perpecahan itu terjadi, kapan terjadi, apa dampak perpecahan itu tidak pernah dibahas. Maka tidak mungkin kita hanya memahami sejarah sepotong-sepotong. Iya kan saudara-saudara? Begitu juga Natal. Jadi kalau kita lihat ya secara historis sebelum kita membahas ayat demi ayat ini. Perayaan Natal pertama kali itu dirayakan di Roma. 24 Desember itu sudah ada perayaannya di Roma. Pada zamannya Paus Telesphorus. Itu tahun 126. Kalau kita membaca sejarah ya. Rasul yang paling akhir meninggal di antara 12 Rasul Kristus itu adalah Yohanes anak Yebedeus di Efesus dan peninggalannya sampai sekarang ada. Itu tahun 96 Masehi. Hitung sekarang. Dari tahun 96 sampai tahun 126 itu hanya berjarak 30 tahun. Masa kita tidak percaya? Yang 30 tahun jaraknya dengan saksi mata dengan tahun 1743. Ini sudah sangat jauh. Jauh darinya. Sudah terlalu jauh. Kita pun percaya tanpa reserve. Iya toh? Ini bukan sumber sejarah primer. Tetapi sumber sekunder bahkan tersier. Tidak bisa dipercaya. Kenapa awal penentangan Natal? Itu gara-gara orang Protestan anti Katolik. Dimanapun juga orang benci yang berlebihan itu menimbulkan bencana. Karena setiap kebencian ada di situ iblis hadir. Dan kemudian memecah belah gereja. Saya ini susah payah sebetulnya menjelaskan ini. Saya tidak hanya bicara di forum-forum Kristen, misalnya karismatik, Protestan. Saya juga beberapa kali bahkan sering mengajar di komunitas-komunitas perguruan tinggi Katolik, bahkan saya pernah memberikan homili di gereja Katolik. Orang tidak memandang saya Katolik atau tidak, tetapi karena tema yang saya sampaikan itu adalah tema bersama kekristenan. Iya kan? Nah, terus kemudian basic kita ini adalah gereja-gereja kuno. Dan gereja kuno tidak hanya gereja Katolik loh, jangan salah paham. Untuk pertama kali orang-orang pengikut Yesus disebut Kristen di mana? Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di Antioquia. Antioquia itu Syria, itu gereja ortodok. Gereja pertama muncul di Yerusalem tahun 33 Masehi. Ya, di bawah pimpinan Rasul Yakobus. Makanya di Kisah Rasul soko guru di gereja itu adalah Rasul Petrus, Yakobus, karena Yakobus termasuk, dan Yohanes. Setelah kemudian Tuhan panggil Rasul Paulus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Setelah itu Injil berkembang di Roma, lalu berkembang di Alexandria melalui Rasul Markus ya. Setelah itu muncul yang namanya skisma. Skisma itu perpecahan gereja. Perpecahan pertama itu tahun 451 yang memisahkan antara gereja-gereja ortodok oriental yang sekarang pusatnya di Syria, namanya Syria ortodok, kemudian Antioquia, kemudian Alexandria yang sekarang menjadi Koptik ortodok, ya. Lalu ada lagi yang di barat itu adalah Roma yang sekarang menjadi Roma Katolik, dan Konstantinopel yang sekarang menjadi ortodok Yunani. Itu tahun 451. Yang kemudian perpecahan kedua tahun 1054. Perpecahan itu terjadi antara dua gereja barat tadi. Yang Roma Barat menjadi Roma Katolik sekarang, yang Roma Timur menjadi Konstantinopel ortodok Yunani sekarang. Perpecahan ketiga itu intern gereja Katolik. Tahun 1517. Nah, yang memisahkan diri dari gereja Katolik itulah yang dikenal gereja-gereja reformasi. Dipimpin oleh tiga pionirnya, Martin Luther, Zwingli, dan Calvin. Ini baru tahun 1517. Nah, sekarang bayangkan, gereja dari abad pertama langsung Luther itu kita kosong 1600 tahun.
Akibatnya ketika para dedemit, gendruwo, setan itu kemudian ngacau gereja, kita kehilangan sejarah. Kita telan mentah-mentah tanpa di cross check. Nah, makanya kemudian menyusul berikutnya, ya, penetapan pertama tahun 126. Kenapa Natal ditetapkan? Karena waktu itu ada orang-orang yang mengacau gereja. Dan orang-orang ini mula-mula orang Kristen. Itulah yang disebut dengan Mesiha Dagala. Atau Pseudo Kristos. Atau Anti Kristos. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ada dua sosok Anti Kristus. Yang pertama, Antikristus itu akan datang, berarti belum datang. Itu Antikristus akhir zaman yang disebut Antikristus eskatologis. Tapi yang kedua, dan sekarang ini sudah muncul banyak Antikristus atau Antikristus. Mereka berasal dari kita tapi tidak sungguh-sungguh berakar bertumbuh dari iman Kristen. Kelompok ini pada zaman Rasul Yohanes. Ini saya ngomong sejarah gereja dulu supaya kita tidak kagetan, tidak gumunan, ya kan? Nah, itu di wilayah Efesus, itu ada seorang pengajar sesat. Namanya Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintus nama kota, kalau Kerintus nama bidat. Mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia hanya entitas yang bukan Allah dan bukan manusia. Bukan Allah, bukan manusia, lalu apa ya? Yang bukan-bukan. Bukan Allah, bukan manusia, berarti yang bukan-bukan. Ini ajaran Kerintus. Lah Kerintus itu mungkin Yesus itu tidak mungkin lahir, karena dia bukan manusia. Inilah awal di mana Rasul Yohanes mengatakan, siapakah roh-roh antikristus itu? Yaitu mereka yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia. Pada abad kedua akhir, ya tahun 140-an ya, awal abad kedua lah, muncul penerusnya Kerintus ini. Namanya Marcion atau Markion. Markion itu pedagang kapal yang besar. Makanya dia bisa nyetak Alkitab dan mengobrak-abrik Alkitabnya gereja, orang Kristen yang aslinya. Dipotong-potonglah Alkitab itu. Injil Matius dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena ada inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Yaitu Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Karena ada silsilahnya. Berarti Yesus itu manusia, karena ada silsilahnya. Buang. Markus juga dibuang, karena apa? Markus mengatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Wah, berarti dia manusia beneran dong, dia dibaptis. Buang. Yohanes apalagi yang jelas-jelas mengatakan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Buang jelas. Apalagi Yohanes ini orang yang pertama kali, rasul yang pertama kali mengikat habis ajaran gnostik dari Kerintus tadi. Nah, kemudian generasi berikutnya ini Markion yang diterima Injil Lukas. Karena Injil Lukas itu dianggapnya lebih sesuai dengan selera bidatnya, tetapi pasal 1, pasal 2, pasal 3 juga dihapus. Karena apa? Di situ ada silsilah Yesus. Di situ ada Yesus lahir dari seorang perawan, berarti kan Yesus pernah lahir. Ini nggak cocok, dibuang. Karena itu maka Rasul Paulus mengatakan bahwa inilah Injil yang kuberitakan, yaitu Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang secara daging dilahirkan oleh keturunan Daud. Berarti ingatlah, inilah Injil yang kuberitakan. Berarti apa? Yang diingat bukan sekedar perjamuan kudus. Kan ingatlah ini sebagai peringatan akan daku gitu kan. Tetapi juga Paulus mengatakan ingatlah dia yang secara daging lahir dari keturunan Daud. Berarti apa? Yang diingat bukan hanya Paskahnya, tetapi Natalnya. Tetapi pada abad pertama tantangan tentang bidat ini belum muncul. Baru muncul di abad kedua.
Akhirnya gereja mulai merayakan kelahirannya. Toh karena kelahirannya bisa dihitung. 30 tahun setelah saksi mata meninggal, tahun 126 dirayakan di Roma. Perayaan itu di sana dikatakan, karena itu setiap malam tanggal Christmas itu, Natalis itu, nyanyikanlah Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bonae voluntatis. Itu tahun 126. Sampai sekarang kita nyanyi Gloria in excelsis Deo. Ambil yang terakhir saja. Karena ini khotbah, bukan saya pemimpin pujian, ya kan? Itu tahun berapa? Tahun 126. Bayangkan, bukan tahun 1126, 126. Jadi jangan mengentengkan sejarah. Tahun ini 2021, hampir habis. Dari tahun 126. Dan ayat Alkitab yang digunakan nyanyi sampai hari ini, itu terjemahan Alkitab Latin kuno tahun 120-an. Karena apa? Setelah tahun 400-an nanti, Hieronymus di Bethlehem, makanya di sana ada gua Hieronymus, selama 20 tahun mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Nah, Alkitab bahasa Latin yang dipakai di gereja Katolik, di timur tidak pakai, karena gereja itu luas, bukannya di barat. Di Roma dipakai, makanya kita akrab dengan Gloria in excelsis Deo, bentuk Latinnya, maupun yang digabung dalam nyanyian. Glory, glory, haleluya. Loh, kenapa glory? Karena bahasa Latin. Makanya orang Kristen jangan membeda-bedakan lagi. Kamu Katolik, saya Protestan, itu orang primitif yang begitu. Gereja itu punya sejarah yang panjang. Kalau Anda potong-potong, akibatnya demit yang masuk. Merusak gereja. Bahwa Anda beda dengan Katolik, ya wajar lah. Orang punya kepala, punya pendapat, punya tradisi itu, tapi Tuhannya kan sama. Ini saudara-saudara, amin. Nah itu pengantarnya, sudah panjang pengantarnya, bagi isinya. Iya kan? Nah saudara-saudara, kita ini diperkaya dengan pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman sejarah. Dan jangan bingung lagi, kita tidak perlu bingung. Pada saat Hieronymus menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin tahun 380, terjemahannya berbunyi Gloria in altissimis Deo et intera pac hominibus bonae voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, altissimis. Tetapi kalau in excelsis yang tinggi. Tapi kenapa yang sekarang kita nyanyikan in excelsis Deo? Karena sudah terlanjur terkenal. Benar tidak? Kita nyanyi Allah kita heran dan besar, itu nyanyian tahun 50-an, tahun 60-an. Kalau kita sekarang Allah kok heran, masa Gusti Allah gumunan? Bener enggak? Bahasanya sudah berubah. Tapi orang waktu itu memahami Allah heran itu Allah dahsyat. Tahun 70-80-an kita nyanyi, selidiki nyatakan segala perkara. Kalau anak-anak sekarang perkara itu artinya kasus. Masa Tuhan disuruh menyelidiki kasus perdata, kasus pidana? Kan bukan itu. Karena kata perkara itu maknanya dulu adalah sesuatu hal. Bahasa itu kan bergeser, jadi jangan salah paham. Orang Kristen itu merevisi Alkitabnya setiap tahun. Yang direvisi itu terjemahannya dul, bukan bahasa aslinya. Semua kitab suci itu ya terjemahannya direvisi. Al-Quran pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Abdur Rauf Asingkili. Ya, sebelum itu orang Islam masuk ke Indonesia, Prasasti Trengganu. Itu kata Allah diterjemahkan apa? Dewata Mulia Raya. Padahal Dewata itu kan bahasa Sanskerta, artinya Ista Dewata, Tuhan yang maha tinggi.
Sampai sekarang orang Batak menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak, debata. Kata debata itu dari kata dewata seperti kata vihara menjadi biara. Ya kan? Ini soal bahasa, jadi kadang-kadang orang Kristen itu kacau soal bahasa, isinya dia lupa. Dia mempersoalkan apa Tuhan yang benar itu namanya Yahweh atau namanya siapa. Dia lupa bahwa orang Yahudi tidak pernah ngomong Yahweh. Orang Samaria pun sekarang juga kalau mengatakan misalnya Shema Yisrael tertuliskan YHWH, Yod, He, Vav, He, tidak pernah dibaca Yahweh. Kalau orang Yahudi membaca Adonai, kalau dalam doa, kalau dalam percakapan biasa Hashem. Orang Samaria membacanya Shema. Shem itu nama, A di belakang bahasa Arab itu the Lord. Jadi kalau Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan the Lord our God, the Lord is one, sudah benar. Kenapa dipersoalkan? Gara-gara kita tidak tahu sejarah. Begitu juga soal Natal. Natal nanti dikembangkan ya, karena masing-masing gereja memiliki tradisi yang panjang. Di Israel Natal mulai dirayakan ya tahun 170 atau 160-an. Penetapan Natal pertama kali dilakukan di Alexandria, Mesir, gereja Koptik itu. Tahun 189 Masehi dalam dokumen yang berjudul The Coptic Didascalia Apostolorum. Diterjemahkan di sana dalam bahasa Arab ya. Ya ikhwatana tahfudu fi ayyamil a'yad. Wahai saudara-saudara, tetapkanlah pada hari-hari perayaan ya. Id milad Rob, jadi Natal dari Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus. Wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin min syahri tasi'ilil Ibraniyin, pada tanggal 25 bulan Kislev, bulan Yahudi, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir Kiyah atau bulan keempat. Yopo kuwi Pak, lah mulak nolak ora roh aja ngritik. Tanggalan cuman tahu satu, tanggalan tahun 1582. Ngomongnya besar sekali. Kita cuman tahu kalender itu kan kalender Roma. Itu pun kalender revisi yang tahun sekarang ini loh. 2021 ini kalender revisi. Mulai kapan tuh direvisi? 1582 bulan Oktober. Tahun itu terjadi apa? Hilang 10 hari dalam bulan Oktober itu. Jadi tanggal 4 Oktober 1582 langsung 15 Oktober 1582. Kenapa kok hilang 10 hari? Nah ini ceritanya panjang lagi. Makanya jangan sok tahu aja kemeruh itu persoalannya. Ini panjang sejarahnya, kenapa bisa hilang? Pertama, ini saya kasih umum saja ya. Yang pertama gini. Paskahnya orang Yahudi itu Paskah apa? Paskah keluaran dari tanah Mesir. Clear kan? Paskah keluaran itu terjadi tanggal berapa? Malam 15 bulan Nisan, 14 bulan Nisan. Bulan Nisan itu musim semi. Itu saat bulan purnama dirayakan. Makanya Paskah Yahudi harus jatuh di saat bulan purnama. Paskah Kristen tidak lagi mengacu pada keluaran dari tanah Mesir. Tapi ketika Yesus merayakan perjamuan Paskah, dia masih merayakan menurut kalender Yahudi. Yesus memecah-mecahkan roti, membagikannya. Tapi di situ ada perbedaan. Yesus tidak lagi mengatakan ketika memecah-mecahkan roti itu, orang Yahudi kan mengatakan begini. Halahma annea diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Baca Alkitab Perjanjian Baru, Yesus pernah ngomong begitu? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti apa? Paskah Kristen itu merupakan penggenapan dari Paskah Yahudi. Dan jatuhnya hari Minggu. Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti, bukan lagi bulan purnama. Bulan purnama tinggal jadi lagunya Bang Haji Roma Irama. Malam bulan purnama, ya kan? Kristen tidak terikat lagi sama bulan purnama ini. Ya toh? Nah di Roma itu dilakukan
beda dengan yang di Asia Kecil. Karena di Asia Kecil begini, dia teringat loh Tuhan Yesus dulu mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Lah kalau semua bangsa kan berarti kalendernya juga. Nggak usah jauh-jauh. Islam masuk ke Indonesia kalendernya Saka Hindu. Baru kira-kira 350 tahun setelah pakai kalender Saka, Sultan Agung Hanyokrokusumo menetapkan kalender baru untuk mendamaikan kalender Hindu dan kalender Hijrah tahun 1633 tanggal 8 Juli di Astana atau makam Sunan Tembayat. Itu sejarah, saudara-saudara. Jadi kenapa kita mempersoalkan kalender? Karena kalau kamu mau mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain, otomatis bahasanya berbeda, budayanya berbeda, sistem kalendernya berbeda. Nah, di Roma ini dia melihat begini, ya kalau gitu kita ini kan dari akarnya Yahudi, maka kita harus tetap bulan purnama. Tahun depannya geser beberapa hari. Loh ini enggak bulan purnama, kalau gitu digeser supaya bulan purnama. Tunggu hari Minggu yang bulan purnama. Lama-lama sampai tahun 1580-an 10 hari yang hilang. Makanya Paus bingung, Paus Gregorius bingung, kalau gitu dipotong saja, dimajukan. 4 Oktober 1582 langsung. Jadi tahun itu enggak ada tanggal 5 Oktober, 6 Oktober, enggak ada, langsung 15 Oktober. Sudah, itu satu. Kasus kedua apa? Kasus kedua, setiap tahun itu punya selisih 11 menit. Selama 100 tahun, kalau setahun 11 menit, itu bisa jadi sehari. Kemudian tahun 1600 selisih sehari, 1700 selisih sehari, 1800 selisih, karena menitnya nggak dihitung. Akibatnya ada selisih 13 hari. Itulah sebabnya gereja kuno di timur dan di barat dulu merayakan Natal tanggal 25 bulan Yahudi Kislev, sama dengan 25 Desember tahun 5 sebelum tahun ini, karena tahun ini juga selisih 5 tahunan. Kemudian sama dengan 29 bulan Mesirkiah. Semua gereja sama, timur barat sama. Tetapi setelah tahun 1582 terpaksa Natalnya maju. Makanya di gereja barat sekarang ini 25 Desember, mestinya masih 15 Desember. Karena dipotong harinya tadi. Di gereja timur yang pakai kalender Julian, itu masih memakai kalender yang lama. Inilah 25 Desember. Jadi 25 Desember di gereja timur masih akan jatuh di bulan Januari nanti. Rumit apa enggak? Rumit, makanya ojo ngritik, itu saja. Sudahlah ke gereja baik-baik saja, enggak usah terlalu banyak cakap, karena memang modalmu untuk cakap tidak ada, kecuali kalau kita belajar. Benar apa tidak? Nah saudara-saudara, makanya terus itu berkembang. Berkembangnya apa? Bagaimana sekarang pada musim dingin ada gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang pada waktu malam. Ini tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, katanya Pak Cipto, itu bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalmu. Karena apa? Ini caranya orang barat memandang. Saya kasih tahu ya, kalau Anda pergi ke Bethlehem setiap bulan Desember, itu gereja Katolik di Church of Nativity masih membuat kandang-kandang domba untuk gambaran Yesus dilahirkan itu dari kayu. Padahal kandang-kandang di Bethlehem itu bukan dari kayu, itu ceruk-ceruk gua. Bukan kayu, kayu itu kandangnya orang Eropa, kandangnya orang Mojokerto, ya kan? Nggak sama itu, tapi karena orang itu paradigma barat yang dipakai, di Bethlehem tempat Yesus dilahirkan pun, dia masih bawa kayu akasia, dihias-hias, terus kemudian pohon terangnya dikasih salju. Di sini nggak ada pohon terangnya. Ah ini lebih alkitabiah, ini nggak ada kapasnya, karena kalau di kapas kan tidak mungkin. Salju itu hanya turun di Hermon. Itu setiap tahun ada salju, tapi kalau di Bethlehem lebih hangat bukan berarti hangat untuk ukuran Surabaya. Wong Surabaya dengan Malang aja hangatnya beda, apalagi hangatnya di Timur Tengah. Jadi salju itu hanya turun di bawah 0 derajat.
Suhu paling rendah di Bethlehem itu 5,5 derajat Celcius. Itu belum turun salju, kecuali kadang-kadang salju tipis kiriman dari utara gitu loh. Saudara-saudara, makanya apa yang disebut dengan gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang pada waktu malam. Saya mengutip Talmud, kemudian banyak netizen kritik saya. Hei, Talmud tidak percaya Yesus, kenapa Om kritik Talmud? Lagi ngomong musim ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Kan Anda memaksakan paradigma barat, katanya tidak mungkin bulan Desember ada gembala yang menggembalakan dombanya di waktu malam. Saya kutip Talmud Traktat Beisah 40b. Di sana dikatakan apa? Ada yang dinamakan domba-domba yang digembalakan pada yang disebut domba-domba rumahan, ya. Eluhen bayitot, bayit itu rumah. Itu gembala biasa, gembala rumahan, makanya bayit rumah. Jadi dia dilepaskan di batas kota, kemudian pulang dikandangkan kembali, itu gembala domba-domba perumahan. Lalu ada, karena di sini di padang, maka itu midbariot, midbar itu kan padang gurun. Itu pun jenisnya masih ada dua, yaitu gembala-gembala yang menggembalakan dombanya di padang, dilepaskan pada bulan Nisan yaitu Paskah Yahudi, dan paling lambat nanti harus dikandangkan pada awal pada hujan pertama yaitu bulan Markeswan. Itu sekitar Oktober, itu sudah tidak ada domba-domba yang di padang. Itu yang wajar. Tapi ada dua, domba-domba yang digembalakan baik siang maupun malam, baik musim dingin maupun musim panas. Itu domba-domba apaan itu? Kok bisa musim dingin, musim panas tetap digembalakan? Itu domba-domba di Migdal Eder. Nah, apa itu Migdal Eder? Artinya menara kawanan domba. Pertama kali itu disebutkan misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 21, ya, di mana di sana dikatakan demikian Rahel mati, itu pasal 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Ya, Kejadian pasal 35 ayat 19. Lalu di ayat 21 dikatakan setelah itu berangkatlah Israel lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder itu tempat yang sangat bersejarah karena disitulah ketika bangsa Israel menangisi ibunya yang namanya Rahel yang melahirkan putranya dan meninggal di situ. Sejak saat itu mereka mengharapkan Mesias Israel yang akan datang. Dan pengharapan itu terus menerus digemakan seperti misalnya dicatat dalam Mika pasal 4 ayat 8. Wahai engkau menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi pengharapan tentang Migdal Eder itu bergema di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama. Makanya di dalam buku terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik yang dilakukan oleh para rabi-rabi Yahudi namanya Targum. Targum Yonatan, ya, itu menyebutkan kata-kata yang di dalam bahasa Ibrani Ve'atah Migdal Eder. Wahai engkau Migdal Eder diterjemahkan dengan apa? Ve'at Mesiha di Israel. Wahai Mesias Israel. Jadi Migdal Eder itu lambang Mesias Israel. Maka dalam Targum Yonatan dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 21, Migdal Eder tempat di mana nanti Mesias menyatakan diri pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu hari-hari di mana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini bukan berkat sehari-hari, berkat bagaimana kita bisa mengembalikan tanggungan-tanggungan rumah tangga kita, hutang-hutang kita, bukan. Tapi the messianic blessing, yaitu berkat keselamatan
lahirnya Sang Mesias yang akan lahir dari keturunan Abraham melalui Ishak, melalui Yakub. Makanya orang Yahudi kalau berdoa, Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Elohe Abraham, Allah Abraham, Elohe Yitzhak, Allahnya Ishak, Elohe Yakub, Allahnya Yakub. Makin Abraham perisai Abraham. Apakah Ismail tidak dilibatkan? Tidak. Bukan karena Tuhan tidak sayang Ismail. Karena Ismail bukan jalur mesianik. Sekalipun Israel itu diberkati sama Tuhan, dijadikan bangsa yang besar, tetapi yang disebut anak tunggal Bechor adalah Ishak. Karena apa? Ini nanti bisa dibuktikan bukan dari Alkitab. Dari arkeologi pun, penemuan naskah-naskah kuno, hukum di zaman Abraham, prasasti, nusi, undang-undang Lipit Istar, yang disebut anak tunggal, itu bukan dari anak hamba. Jadi itu memang bukti sejarah, saudara. Makanya dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu hanya Mesias akan lahir dari jalur ini. Perhatikan, cermati kitab suci. Abraham diberkati sebagai bangsa yang besar. Ismail juga diberkati jadi bangsa yang besar. Ishak, Yakub diberkati bangsa yang besar. Sama, bangsa besar. Tetapi kata-kata olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat hanya diberikan kepada Abraham, diulang kepada Ishak, diulang kepada Yakub, tidak kepada Ismail. Ini Alkitab yang bicara, saudara-saudara. Jadi semua ada fakta sejarahnya, ya. Kemudian untuk apa para gembala itu mereka menunggui domba-dombanya di waktu malam? Itu gembala-gembala bait Allah, bukan gembala biasa. Gembala bait Allah untuk apa? Menyiapkan binatang-binatang kurban dalam seluruh upacara Yahudi di sepanjang tahun, termasuk bulan Tebet, April, Desember. Apa ada Desember ada upacara kurban? Ada, baca Alkitab. Yesus hadir pada saat perayaan penahbisan bait suci. Pada saat itu musim dingin, di mana ayatnya? Yohanes pasal 10 ayat 22. Nah, setiap upacara Yahudi kan ada korban dombanya. Itu yang disimpan, domba yang terbaik, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada pincangnya, karena itu melambangkan korban anak domba Allah yang tanpa cacat celah menebus cacat celahnya kita semua. Itu di bulan musim dingin, yaitu perayaan Hanukkah. Makanya di Israel selain ada kaki dian bercabang 7 yang namanya menorah, ada kaki dian yang bercabang 9 namanya Chanukiah. Itu melambangkan peristiwa ini, musim dingin ini. Nah, karena itu domba-domba itu digembalakan oleh gembala-gembala khusus di bait Allah. Dan tempatnya di mana Migdal Eder itu? Di dalam traktat Sekalim. Kalau saya mengutip Talmud bukan berarti mengakui Yudaisme, tidak. Ini ngomong sejarah kok. Sejarah ya sejarah. Meskipun yang ngomong itu orang yang menentang Kristus, itu lebih objektif. Wong dia menentang Kristus, misalnya Yesus disalib, itu yang bicara musuh-musuh Kristen. Ya, orang Yahudi bicara dalam traktat Sanhedrin, yang nyalib aja ngomong kalau Yesus disalib kok. Lalu tiba-tiba mengatakan Yesus gak disalib, sekarep-karepmu lah. Itu kan urusanmu, bukan urusan kita. Sejarah jelas Yesus disalib. Maka saya mengatakan, tanpa membaca Injil Yesus disalib. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, ya harus membaca Injil. Karena makna penyalipan itu ada di Injil. Tapi kalau historisitas salib ada dalam sejarah sekuler. Begitu juga Natal. Maka di dalam Talmud itu dikatakan, domba-domba yang dimaksud di sana itu apa? Behemah. Behemah itu bahasa Arabnya bahima. Jadi ternak-ternak. Behemah senimet sepmirusalayim vi'at Migdal Eder. Jadi domba-domba yang digembalakan dari kota Yerusalem, tempatnya itu, sampai ke Migdal Eder. Jarak Yerusalem dengan Migdal Eder itu 20 km sekarang. Jadi itu di tengah-tengahnya antara Yerusalem dengan situ. Itulah domba-domba itu dikhususkan di sana untuk sewaktu-waktu ketika upacara di Bait Allah dia dituntun ke sana, ya.
Sampai sekarang tempat itulah yang dinamakan Padang Gembala. Disitulah didirikan gereja, ya. Kalau ke Israel pasti kan ingat itu Padang Gembala itu didirikan, memang itu bangunan baru yang sekarang, ya. Itu zamannya Antoni Barluzzi. Tapi dibangun di atas situs bangunan lama pada abad keempat Masehi. Ya, pada masa gereja ortodok Bizantium waktu itu. Nah, karena enggak ada gereja GPIB, Pak. Protestan belum lahir waktu itu. Terus kehabisan kapling. Makanya kalau kita orang-orang reformasi, Protestan dan seterusnya, kemudian kita anti gereja kuno, kita kehilangan sejarah. Kita enggak punya bukti apa-apa gitu loh. Bahkan orang Yahudi pun kita harus menyambungkan diri sebagai umat perjanjian. Yang satu umat perjanjian lama, yang satu umat perjanjian baru. Sekalipun orang Yahudi menolak Yesus, Yesus tetap mengatakan kepada perempuan Samaria, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Karena keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi. Itu Alkitab yang bicara, karena itu jangan tanpa alasan anti Israel. Soal Israel sekarang kebanyakan belum terima Yesus, itu urusannya Tuhan lah nantinya. Tuhan pasti bekerja, ya, dan kita juga menjadi rekan sekerja Allah dalam mendatangkan kerajaannya. Terakhir, apa beritanya sekarang? Beritanya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mesias itu ada 3, ya, jabatan. Yang pertama imam, yang kedua raja, yang ketiga nabi. Mana bukti di sini kalau Mesias itu terkait dengan imam, gembala-gembala tadi? Makanya hadirnya gembala-gembala di situ yang menunggui ternaknya di waktu malam itu membuktikan salah satu aspek dari kemesiasan Yesus, yaitu imam besar. Maka Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Buktinya apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada para gembala seolah-olah mau mengemukakan era baru telah tiba. Keselamatanmu tidak lagi tergantung kepada korban bakaran, korban sembelian yang diatur berulang-ulang setiap tahun. Tetapi lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah makna imam besar. Maka imam besar perjanjian baru. Yang kedua, raja. Maka di sini dikatakan di kota Daud, karena kota Daud itu kota Raja Daud, Bethlehem, ya kan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, itu kerajaannya. Maka di dalam kitab Mazmur 110 dikatakan Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Tuanku itu my Lord. Adonai itu gelarnya Kristus. Ya, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ini Adonai. Dan sumber-sumber Yahudi sendiri sekalipun tidak menerapkannya untuk Yesus, mengakui. Mazmur pasal 110 ayat 1 itu berbicara tentang Raja Mesias yang akan datang. Ini kerajaannya. Yang ketiga sebagai nabi, dan nabi ini sosok hamba Tuhan yang menderita. Makanya simbolnya pun ada 3. Persembahan orang Majus itu loh. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang apa? Lambang kerajaan. Raja. Kemenyan itu lambang apa? Ukupan di bait Allah, imam besar. Mur itu simbol penderitaan. Makanya ketika Yesus dianiaya, disalibkan itu orang mencampur minyak dengan mur. Itu gambaran tentang penderitaan Kristus. Ini 3 aspek terpenuhi semua di dalam kisah pewartaan malaikat kepada para gembala. Dan para gembala akhirnya apa? Percaya. Dia kemudian menemui Yesus, ya, yang dibalut dengan kain lampin. Di sana ditemui ibunya Maria dan Yusuf di Bethlehem. Kita mendapatkan berita dan bertindak mengimani berita itu, dan kita menyongsong Tuhan di Bethlehem.
Begitu juga iman kita orang percaya. Kiranya renungan dari firman Tuhan ini semakin memantapkan iman kita kepada Kristus, bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu ya dan amin, benar adanya.